Kendati menang, performa Indonesia pada laga ini tak bisa dikatakan apik. Ada sejumlah parameter yang menunjukkan Garuda Nusantara tak terlalu dikdaya pada laga ini. Urusan tembakan on target misalnya. Dari 14 tembakan yang dilepaskan anak asuh Indra Syafri tersebut, hanya 2 yang tepat sasaran. Tak hanya itu, untuk penguasaan bola misalnya. Pada laga ini, Indonesia U19 juga hanya mampu menguasai bola sebanyak 40%. Untuk jumlah umpan, Indonesia U19 pun harus mengakui kalah dari Malaysia U19. Namun, di antara tak menggigitnya performa skuad Garuda Nusantara pada laga ini, ada sejumlah pemain dengan catatan statistik apik. Salah satunya adalah Welber Jardim, yang jadi nyawa lini tengah Indonesia U19. Selain Jardim, ada beberapa pemain lain yang juga tampil relatif apik pada laga ini. Siapa saja para pemain terbaik Indonesia U19 pada laga kontra Malaysia pada laga ini? Berikut 5 orang di antara mereka. Jens Raven, 6-1. Di peringkat kelima dalam daftar 5 pemain Indonesia U19 saat mengalahkan Malaysia, ada nama Jens Raven. Penyerang Garuda Nusantara ini mendapat nilai 6,1 untuk penampilannya pada laga tersebut. Tak seperti pada laga sebelumnya, Jens Raven tak bisa berbuat banyak pada laga ini. Penyerang berusia 18 tahun tersebut hanya bisa melepas 1 tembakan pada laga kontra Malaysia ini. Bola hasil tembakan Raven tersebut pun masih diblok pemain Malaysia. Pada laga ini, Raven juga tak banyak mendapat ruang gerak. Ia pun hanya sempat melepas 14 umpan. Dari 11 umpan akurat yang dilepaskannya, 3 diantaranya berbuah peluang bagi Indonesia. Alvarezi Buffon, 6-3. Alvarezi Buffon menempati posisi 4 dalam daftar 5 pemain Indonesia U19 saat mengalahkan Malaysia. Penampilan pemain belakang Garuda Nusantara tersebut pada laga ini mendapat nilai 6,3. Buffon menjadi salah satu pilar kokoh di benteng pertahanan Garuda Nusantara. Pemain berusia 18 tahun tersebut tampil terengginas dalam mematahkan alur serangan pemain lawan. Pada laga ini, Buffon mencatatkan 7 intercept, terbanyak di antara para pemain kedua kesebelasan yang berlaga. Selain itu, ia juga mencatatkan 3 tackle dan 4 sapuan. Buffon juga menjadi sosok sentral di balik gol kemenangan Indonesia pada laga ini. Ia memaksa kiper Malaysia memungut bola dari gawangnya pada menit 78. Kadek Arel, 6,3. Urutan ketiga dalam daftar 5 pemain Indonesia U19 saat mengalahkan Malaysia ditempati Kadek Arel. Nilai 6,3 didapat pemain belakang Garuda Nusantara tersebut untuk penampilannya pada laga ini. Sama seperti Buffon, Kadek Arel juga tampil apik pada laga ini. Di tengah gempuran Malaysia, pemain 19 tahun ini kokoh mengawal benteng pertahanan Garuda Nusantara. Kadek Arel mencatatkan 9 sapuan, terbanyak pada laga ini. Selain itu, pemain asal Gianyar tersebut juga mencatatkan 1 blok dan 1 tackle pada laga ini. Tak cuma ciamik menjaga pertahanan, Kadek Arel juga rajin membantu timnya kala melakukan build-up. Pada laga ini, ia melepas 56 umpan, yang 1 diantaranya berbuah peluang bagi Garuda Nusantara. M. Iqbal Gojang, 6-3. Di posisi runner-up dalam daftar 5 pemain Indonesia U19 saat mengalahkan Malaysia, ada nama M. Iqbal Gwijangge. Pemain belakang Garuda Nusantara tersebut mendapat nilai 6,3 untuk penampilannya pada laga ini. Sama seperti 2 rekannya yang lain, Buffon dan Kadek Arel, Iqbal juga merupakan pilar kokoh di lini belakang Garuda Nusantara. Ia mencatatkan 3 sapuan, 3 tackle, dan 2 intercept untuk menggunting alur serangan lawan. Selain itu, pemain 17 tahun ini juga sangat bagus dalam membantu penyerangan timnya. Ia mencatatkan 43 umpan akurat dari 45 umpan yang dilepaskannya. Pada laga ini, Iqbal juga mencatatkan 1 dribble sukses. Welber Jardim, 6-5. Welber Jardim menempati peringkat pertama dalam daftar 5 pemain Indonesia U19 saat mengalahkan Malaysia. Penampilan pemain tengah Garuda Nusantara tersebut mendapat poin 6,5 untuk penampilannya pada laga ini. Bermain di sentral ruang mesin Garuda Nusantara, Welber Jardim membuktikan kualitasnya sebagai gelandang masa depan Indonesia. Pemain 17 tahun ini berhasil menjaga kedalaman Garuda Nusantara, sekaligus mendistribusikan bola kepada rekan-rekannya. Untuk membantu mematahkan serangan lawan, catatan Jardim luar biasa. Ia mencatatkan 5 tackle, 1 sapuan, dan 4 intercept. Selain itu, ia juga 3 kali berhasil merebut lagi bola dari penguasaan lawan. Di sisi lain, untuk mendistribusikan bola, Jardim juga cukup rajin. Ia melepas 33 umpan akurat pada laga tersebut. 3 pemain timnas Indonesia U19 yang tampil buruk saat menang lawan Malaysia. 1. Arkan Kaka. Diturunkan sebagai starter dengan formasi 3-5-2, duet Kaka dengan Jens Raven sebagai ujung tombak Indonesia melawan Malaysia tidak efektif. Meski sudah diberi waktu selama 45 menit, upaya Kaka dalam mencetak gol masih jauh dari harapan yang ada.
Kakak pun ditarik keluar di awal babak kedua, sementara Jens Raven dipertahankan Indra Syafri hingga laga berakhir. 2. Vigo Dennis. Vigo Dennis tampil tak seperti biasanya, gocekan dan akselerasi pemain Akademi Persija ini tumpul dan mudah dipatahkan pemain Malaysia. Bersama Arhan Kakak, Vigo Dennis pun ditarik keluar di awal babak kedua. Tentu diharapkan performa Vigo bisa kembali saat diturunkan melawan Thailand di partai final nanti. 3. Ikram Al-Ghifari. Sejumlah keputusan Ikram Al-Ghifari menempatkan Indonesia dalam masalah, sapuan-sapuannya yang gagal memberi Malaysia kesempatan lewat sepak pojok. Ikram Al-Ghifari harus memperbaiki cara berkomunikasi dengan bek timnas Indonesia U19, sehingga kesalahan saat melawan Malaysia bisa diperbaiki. Selain itu, keputusan yang diambil dalam menghalau atau menangkap bola juga harus lebih jeli lagi, sehingga tidak menyusahkan rekan setim. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar. Indra Syafri sampaikan kabar baik, timnas Indonesia punya fasilitas canggih yang buat skuad Garuda maksimal di final Piala AFF U19 2024. Pelatih timnas Indonesia U19, Indra Syafri sebut skuad Garuda Muda punya fasilitas kesehatan yang canggih dan bisa beri keuntungan jelang partai final Piala AFF U19 2024. Akan tetapi di laga itu, Muhammad Alfarezi Buffon juga alami nasib apes lantaran cedera parah hingga harus jalani sisa pertandingan dengan perban di kepala. Pasca laga, Indra Syafri menyebut jika Muhammad Alfarezi Buffon sudah langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Dia, Muhammad Alfarezi Buffon, langsung ke rumah sakit untuk menjahit alis dia yang tadi tak sempat dijahit di lapangan dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit, ucap Indra Syafri. Pelatih 61 tahun itu berharap cedera Buffon tidak parah. Saya berharap Buffon aman, katanya. Meski salah satu pemainnya cedera, namun Indra Syafri tak merasa panik lantaran menurutnya skuad Garuda Muda saat ini punya dokter serta fasilitas medis yang canggih. Dirinya pun mengapresiasi dokter tim yang selalu cekatan menangani cedera pemain, seperti saat Welber Jardim yang mampu bermain penuh melawan Malaysia setelah menderita cedera lutut kiri pada laga melawan Timor Leste. Tim dokter kita canggih banget, soalnya para pemain punya buat recovery satu di tiap kamar ada alatnya, terus juga alat fisio kita cukup bagus dan kemarin kita meyakinkan Welber dengan MRI, ucapnya. Dengan fasilitas canggih tersebut, timnas Indonesia U19 pun diprediksi bakal bisa kembali full tim untuk hadapi partai final Piala AFF U19 2024. Di pertandingan final nanti, timnas Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya sukses mengalahkan Australia. Berantas mafia bola, Erick Thohir mewanti-wanti para pelatih timnas. Ini pesan khusus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang jadi patokan utama Indra Syafri hingga Shin Taeyong dalam bangun timnas Indonesia. Hal itu diungkap pelatih timnas Indonesia U19, Indra Syafri. Indra menyatakan Erick Thohir sudah berpesan untuk tidak ada intervensi dari siapapun dalam membangun timnas Indonesia. Pesan itu berlaku untuk timnas Indonesia seluruh kelompok umur. Saat ini, Indra Syafri sendiri ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia U19. Sementara timnas Indonesia U16 diarsiteki Nova Arianto. Lalu, timnas Indonesia senior masih dipegang kendali Shin Taeyong. Indra Syafri mengatakan Erick Thohir memang tidak membeda-bedakan untuk antar pelatih timnas Indonesia. Erick Thohir meminta tim pelatih membangun tim dengan maksimal. Pesan Pak Ketum, satu untuk semua pelatih tim nasional bangun tim dengan baik, pilih pemain dengan jujur, dan tidak ada intervensi oleh siapapun, kata Indra Syafri dalam konferensi pers. Indra Syafri mengatakan Erick Thohir juga menekankan untuk tidak berpuas diri jika meraih segala capaian. Jadi, timnas Indonesia akan berbenah diri agar terus menjadi lebih baik. Selalu melakukan perbaikan, ujar Indra Syafri. Selain itu, Indra Syafri mengatakan Erick Thohir juga meminta setiap pelatih menjalin hubungan dengan baik. Pasalnya, timnas Indonesia kelompok umur dan senior saling berkaitan satu sama lainnya. Kerja sama di antara pelatih dan pemain nasional Indonesia, pungkas Indra Syafri. Bagaimana menurut kalian? Pesan khusus Erick Thohir jelang final. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersyukur. Ia senang bukan kepalang timnas Indonesia U19 sukses lolos ke babak final Piala AFF U19 2024. Alhamdulillah final, tulis Erick Thohir melalui Instagram pribadinya, Erick Thohir, pada Sabtu 27 Juli malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U19 akan berhadapan dengan Thailand di babak final Piala AFF U19 2024. Pertandingan itu bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Senin 29 Juli malam waktu Indonesia Barat. Selangkah lagi. Semoga timnas Indonesia U19 bisa memberikan yang terbaik di Piala AFF U19 2024. Semangat Garuda, imbuh Erick Thohir,
Kemenangan ini juga menjadi yang pertama untuk timnas Indonesia U19 atas Malaysia di Piala AFF U19. Sejak pertama kali bertemu pada 2002, Garuda Muda sebelumnya 3 kali kalah dan 3 kali seri. Timnas Indonesia U19 juga menghentikan superioritas Malaysia di Piala AFF U19 2024. Sebelumnya, Malaysia selalu menang dalam 3 pertandingan dan menjadi tim tersubur di penyisihan grup.